lost without you. Used to be the one I talk to when I'm sad. Can't you see now tainted love is all? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nadila dengan NIM 2030110010 pada jurusan Tadris Kimia di Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar pada mata kuliah Kimia Organik 1. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang teori. Yang pertama, perbedaan senyawa organik dan anorganik. Yang kedua, ikatan kovalen nonpolar dan polar. Yang ketiga, keelektronegatifan, dan yang keempat, muatan formal. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share di channel YouTube saya. Silakan ditonton. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang teori kimia organik, di mana di sini yaitu yang pertama tujuannya agar kita mengetahui perbedaan dari senyawa organik dan non organik. Tuh. Yang pertama, yang kedua, ikatan kovalen polar dan nonpolar. Lalu yang ketiga, kita akan membahas tentang keelektronegatifan. Lalu yang keempat, kita akan membahas tentang ikatan formal. Baiklah, empat ini yang akan saya coba jelaskan untuk video kali ini. Baiklah, di sini saya akan yang pertama yaitu perbedaan senyawa organik dan non-organik. Dimana pada perbedaannya saya akan mencoba membuat tabel. Di sini ada namanya karakteristik. Lalu yang di sini senyawa organik. Dan ini senyawa anorganik. Pertama yaitu ada namanya jenis ikatan. Jenis ikatan ini di dalam senyawa organik itu namanya ikatan kovalen. Sedangkan di dalam senyawa organik, jenis ikatannya itu berjenis ikatan ionik. Selanjutnya yang kedua ada namanya titik cair dan titik didih.
Di dalam senyawa organik, titik cair dan titik didihnya yaitu rendah. Sedangkan pada senyawa anorganik, titik cair dan titik didihnya itu tinggi. Selanjutnya ada namanya kelarutan. Di dalam senyawa organik, pada kelarutannya dia lebih mudah larut dalam pelarut yang nonpolar. Itu lebih mudah larut dalam pelarut nonpolar. Sedangkan dalam senyawa anorganik, kelarutannya itu lebih mudah larut dalam pelarut polar. Dalam pelarut yang polar. Selanjutnya ada namanya stabilitas terhadap pemanasan. Stabilitas terhadap pemanasan. Di dalam senyawa organik, stabilitas terhadap pemanasannya yaitu tidak stabil dalam pemanasan atau terurai. Itu tidak stabil dalam pemanasan atau terurai. Sedangkan di dalam senyawa anorganik, stabilitas pemanasannya itu dia lebih stabil terhadap pemanasan. Lebih stabil terhadap pemanasan. Selanjutnya karena nggak muat, kita hapus dulu. Selanjutnya ada namanya kereaktivitan. Senyawa organik untuk kereaktivitannya itu di mana reaksinya berlangsung lebih lambat. Reaksinya berlangsung lebih lambat. Kecuali di sini ada pengecualian, di mana kecuali dalam reaksi pembakaran. Kecuali reaksi pembakaran. Lalu untuk yang senyawa anorganik, dalam kereaktivitannya, di mana reaksinya berlangsung lebih cepat. Reaksinya berlangsung lebih cepat. Lalu ada namanya jumlah jenis senyawa. Itu jumlah jenis senyawa. Untuk senyawa organik, jumlah jenis senyawanya ada 90% dari total jenis senyawa. Sedangkan untuk yang senyawa anorganik, jumlah jenis senyawanya itu ada 10% dari total jenis senyawa. 10% total jenis senyawa. Jadi ini perbedaan dari atau perbandingan sifat senyawa organik dan anorganik. Baiklah, yang pertama saya akan mencoba menjelaskan yaitu tentang jenis ikatannya tadi.
Untuk karakteristik yang pertama, yaitu jenis ikatan. Jenis ikatan, dimana tadi kan yang senyawa organik kita misalkan saja SO, itu jenis ikatannya ikatan kovalen. Dan untuk senyawa anorganik, untuk jenis ikatannya itu ikatan ionik. Dimana ikatan kovalen ini kan dibagi menjadi dua, yaitu ada antara non-logam dan non-logam untuk ikatan kovalen. Dimana non-logam ini berikatan dengan non-logam, maka disebut dengan ikatan kovalen. Sedangkan senyawa ionik atau ikatan ionik ini dia antara logam dan non-logam. Non-logam dan logam. Jadi contoh misalnya ada CH4 untuk ikatan kovalen. Itu CH4. Di sini rumusnya, rantai rangkapnya itu di sini seperti ini, dimana ini dinamakan ikatan rangkapnya itu dinamakan dengan kovalen, sedangkan C ialah C kan disebut dengan non-logam, sedangkan H kan non-logam, maka disebut dengan ikatan kovalen. Dimana CH itu adalah senyawa organik. CH4 adalah senyawa organik. Jadi kan dia itu sebenarnya tidak berlaku menyeluruh, dimana contohnya di sini ada H2O. Untuk gambarnya itu di sini ada, dimana O kan ini kan kovalen, O kan non-logam dan H juga non-logam. Padahal ini adalah senyawa anorganik, tetapi jika kita perhatikan dia termasuk seperti senyawa organik, tetapi tidak berlaku menyeluruh. Jika non-logam dan non-logam juga, berarti di sini ada pengecualiannya juga ya. Selanjutnya contohnya untuk ikatan ionik yaitu ada NaCl. NaCl, di mana ada Na dan Cl. Ini disebut dengan ikatan ionik. Jadi ini untuk yang jenis ikatan yang pertama, yaitu ada senyawa organik dan senyawa anorganik. Dimana untuk senyawa organik ini itu ya ikatan kovalen, sedangkan senyawa anorganik itu ikatan ionik. Lalu untuk karakteristik yang kedua, itu titik cair dan titik didih. Cair dan titik didih. Dimana untuk senyawa organik atau SO ini kan tadi titik didih cairnya yaitu rendah, sedangkan senyawa anorganik titik didih dan titik cairnya yaitu tinggi. Apa itu titik cair dan titik didih? Dimana jika kita mempunyai padatan, yaitu jika kita mempunyai padatan lalu kita panaskan di temperatur yang tinggi, maka kan dia akan berubah wujud atau berubah fasa menjadi cair. Lalu kita panaskan lagi dengan suhu yang tinggi, maka cairan tersebut akan berubah lagi, akan menguap menjadi gas. Jadi ini yang disebut dengan titik cair dan titik didih.
Dimana untuk senyawa organik, titik cair titik didihnya yaitu titik cairnya misalnya ada CH4. Dimana CH4 ini memiliki titik cairnya yaitu minus 182 derajat Celcius, dan untuk titik didihnya yaitu ada minus 162 derajat Celcius. Sedangkan contohnya untuk yang senyawa anorganik, yaitu contohnya aja H2O. Dimana H2O untuk titik cairnya itu ialah 0 derajat Celcius dan titik didihnya 100 derajat Celcius. Jadi senyawa organik ini lebih tinggi titik cair titik didihnya daripada senyawa organik. Jadi oleh karena itu titik cair dan titik didih antara senyawa organik dan senyawa anorganik itu berbeda, di mana senyawa anorganik itu lebih tinggi daripada senyawa organik. Jadi di sini ada contohnya, misalnya untuk CH4 tadi, dimana sini ada titik cair, titik didih. Bila suatu zat berada kurang dari titik cair, maka ini disebut dengan padatan. Sedangkan jika dia berada di tengah-tengah antara titik cair dan titik didih, itu akan berupa cairan. Jika dia berada setelah di titik didihnya lebih besar, maka akan berupa gas. Jadi ini penjelasan tentang cair titik didih. Selanjutnya yang ketiga ada kelarutan. Karakteristik yang ketiga yaitu kelarutan. Dimana untuk senyawa organik SO itu kan kelarutannya lebih mudah larut dalam pelarut nonpolar. Dan untuk senyawa anorganik kelarutannya lebih mudah larut dalam pelarut polar. Jadi di sini larutan, dalam kelarutan itu kan kelarutan kan disebut dengan, ada juga larutan. Larutan ini yaitu campuran homogen antara dua zat atau lebih. Contoh, di sini ada air sirup. Ini ada air, ini ada sirup jeruk misalnya. Jadi jika ini dicampurkan, maka akan membentuk larutan. Larutan ini disebut dengan larutan. Misalnya jika ada air dan minyak, kita gabungkan, kita masukkan ke dalam suatu wadah, ini tidak larut kan, karena air dan minyak kan tidak bisa bersatu atau tidak bisa digabungkan. Jadi di sini namanya tidak terlarut. Karena air itu polar dan minyak itu non polar. Jadi untuk kelarutan senyawa organik itu dia harus sama-sama non polar. Jadi jika non-polar dengan non-polar, maka dia akan larut. Sedangkan non-polar dengan polar, dia tidak akan larut. Jadi ini untuk senyawa organik. Sedangkan untuk senyawa anorganik itu juga sama. Dimana jika senyawa polar digabung dengan senyawa polar, maka akan larut.
Sedangkan senyawa nonpolar digabung dengan senyawa nonpolar akan larut juga. Tetapi jika senyawa polar kita gabungkan dengan senyawa nonpolar, maka dia tidak akan larut. Maka tidak larut. Maaf. Jadi ini untuk penjelasan tentang kelarutan senyawa organik dan senyawa anorganik. Selanjutnya yang keempat ada karakteristik stabilitas terhadap pemanasan. Yang keempat, karakteristiknya itu stabilitas terhadap pemanasan. Dalam senyawa organik, dia tidak stabil terhadap pemanasan atau terurai. Sedangkan senyawa anorganik itu dia stabil terhadap pemanasan. Jadi jika senyawa organik kita panaskan, maka dia akan terurai. Sedangkan senyawa anorganik jika kita panaskan, maka dia tidak terurai. Contoh di sini misalnya ada plastik dengan Fe atau besi. Sama-sama kita panaskan dalam suhu 100 derajat Celcius. Di mana plastik ini kan akan berubah wujud atau berubah bentuk. Itu akan berubah bentuk. Sedangkan Fe, besi, dia tidak akan berubah. Karena apa? Karena plastik ini senyawa organik dan Fe senyawa anorganik. Jadi ini yang keempat itu tentang stabilitas terhadap pemanasan. Selanjutnya yang kelima, kereaktivitas. Dalam senyawa organik, kereaktivitasnya yaitu reaksi berlangsung lebih lambat. Kecuali ada kecualinya, kecuali reaksi pembakaran. Sedangkan dalam senyawa anorganik, reaksi berlangsung lebih cepat. Jadi di sini contoh ada basa dan plastik. Kita gabungkan, maka dia tidak akan ada reaksi. Atau bahkan tidak akan terjadinya reaksi. Kalaupun ada, maka dia akan lambat. Maka ini disebut dengan reaksi atau senyawa organik. Sedangkan untuk senyawa anorganik, misalnya ada H2SO4, kita campur dengan basa, maka di sini reaksinya cepat atau ada reaksi. Jadi kan tadi katanya kecuali reaksi pembakaran. Contohnya ada CH4 ditambah dengan O2 kan akan menjadi CO2 ditambah H2O. Ini akan reaksinya akan ada, itu reaksinya akan cepat. Jadi ini tentang kereaktivitas. Selanjutnya yang keenam,
Tadi karakteristiknya itu jumlah jenis senyawa. Itu ada senyawa organik, senyawa anorganik. Untuk senyawa organik tadi kan dia memiliki 90% total jenis senyawa. Sedangkan senyawa anorganik itu memiliki 10% dari total jenis senyawa. Jadi 90% ini apa? 90% ini mengandung karbon. Sedangkan karbon ini, kenapa 90% karbon bukan, kenapa harus karbon? Kenapa tidak klorin, fluor, sulfur, dan lain-lainnya? Karena apa? Karena karbon ini unik. Karbon itu unik, sudah kita belajar pada video sebelumnya, boleh ditonton. Jadi 118 unsur yang diketahui senyawa itu, yaitu 90%-nya yaitu mengandung karbon, sedangkan 10 juta jenisnya itu senyawa anorganik. Selanjutnya kita masuk ke tujuan yang kedua, yaitu ikatan kovalen polar dan nonpolar. Dimana menurut Lewis, unsur-unsur non-logam dapat membentuk ikatan dan atom non-logam lainnya melalui penggunaan bersama elektron valensinya. Sini ada karbon dan oksigen. Dimana mengapa atom non-logam ini tidak melakukan serah terima elektron seperti ikatan ion? Itu karena atom-atom non-logam umumnya berada pada golongan 5A sampai 7A, yaitu berada pada golongan 5A sampai dengan 7A. Jadi yang memiliki elektron valensi yang terbilang banyak sehingga sulit untuk melepaskan elektronnya. Jadi untuk mencapai konfigurasi stabil seperti gas mulia, ini kan gas mulia nih. Gas mulia, atom-atom tersebut cenderung meng-share energi elektronnya untuk digunakan bersama. Jadi ikatan yang terbentuk dari sharing elektron ini disebut dengan ikatan kovalen. Jadi di mana ikatan kovalen yaitu senyawa yang terbentuk dari ini yaitu senyawa kovalen. Selanjutnya ada namanya ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal yaitu ikatan yang terbentuk dari dua atom. Ikatan yang terbentuk dari dua atom yang masing-masing menyumbangkan elektronnya untuk
dipakai bersama sebagai sepasang elektron. Jadi untuk ikatan kovalen tunggal yaitu ikatan yang terbentuk dari dua atom yang masing-masing menyumbangkan elektronnya untuk dipakai bersama sebagai sepasang elektron. Lalu contohnya di sini ada HCl. Di sini H memiliki elektron valensinya 1, sedangkan Cl memiliki konfigurasinya 7. Ada 7. Jadi H menyumbangkan 1 elektron valensinya ke Cl. Jadi untuk dipakai bersama. Selanjutnya ada CH4. H1 C4. C ada 2. Jadi di sini mereka saling menyumbangkan elektron valensinya agar dipakai bersama. Selanjutnya ada ikatan kovalen rangkap. Selanjutnya yaitu ada ikatan kovalen rangkap, di mana ikatan kovalen rangkap ini ada rangkap 1, 2, dan 3. Rangkap 1, 2, dan 3. Contoh misalnya O2, di mana O2 memiliki elektron valensinya itu 6. Itu di sini untuk O itu 2, 6. Di mana dia membutuhkan 2 elektron valensi lagi, membutuhkan itu ini dinamakan dengan rangkap 2. Contoh misalnya N2. Untuk N itu ada 5, membutuhkan 3 elektron valensi. Ini disebut dengan rangkap 3. Selanjutnya yaitu ikatan kovalen polar. Dimana misalnya H dengan H, O2, N2, dimana ini memiliki keelektronegatifan yang sama. Memiliki keelektronegatifan yang sama. Dimana misalnya HCl. Dimana H ini memiliki nomor atomnya 2,1, Cl 3,1. H itu positif, Cl itu negatif, maka HCl disebut dengan netral. Pemisahan secara parsial itu bukan keseluruhan seperti ikatan ion. Jadi ada pengkutuban muatan dilambangkan. Jadi senyawa kovalen polar ini disebut juga dia memiliki pengkutuban muatan. Jadi ikatan parsial ini itu terjadi akibat perbedaan keelektronegatifan dari atom-atom.
cara menentukan ikatan kovalen polar. Tuh, ini. Dan kovalen polar. Itu dengan cara keelektronegatifan. Jadi jika selisih keelektronegatifan itu 0, maka ia nonpolar. Jika dia besar, 0 kan kecil, maka dia polar. Jika dia sangat besar, selisihnya itu sangat besar, maka ia ion. Jadi misalnya di sini ada H2O, ada H2, nomor apanya itu 0, sedangkan HCl 0,9, NaCl 2,1. Jadi H2 itu non-polar, HCl itu polar, dan NaCl itu ion karena dia besar. Selanjutnya ada ikatan kovalen koordinasi. Jadi, dalam ikatan kovalen, kedua atom yang berikatan sama-sama menyumbangkan elektronnya. Memungkinkan ikatan kovalen terjadi jika hanya satu atom yang menyumbang elektronnya. Jadi, berdasarkan dari senyawa yang ditemukan, ternyata ada senyawa kovalen yang elektronnya berasal dari satu atom. Apa itu? Dan ikatan kovalen yang seperti ini, dia hanya menyumbangkan satu elektron. Maka ikatan kovalen yang seperti ini dinamakan ikatan kovalen koordinasi karena ia sama-sama menyumbangkan elektronnya, atau hanya satu atom saja yang menyumbangkannya, itu juga disebut dengan kovalen koordinasi. Contohnya misalnya NH4+. Nah, reaksinya kan NH3 ditambah H+. N memiliki memiliki elektron valensinya ada 5, H1, ini H+. Jadi ini dipakai bersama, jadi dipakai dalam bentuk anak panah. Selanjutnya yaitu yang ketiga, tujuan yang ketiga yaitu keelektronegatifan. Di mana keelektronegatifan yaitu kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron ke pihaknya dalam suatu ikatan kimia. Jadi keelektronegatifan yaitu kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron ke pihaknya dalam suatu ikatan kimia. Contohnya NaCl, di mana Na itu di kulit terakhirnya kan 1 elektron, sedangkan Cl itu 7 elektron. Itu dia di kulit terakhir.
1 elektron. Sedangkan Cl di kulit terakhirnya yaitu 7 elektron. Jadi Cl ini cenderung menarik atom Na ke pihaknya dan Na ditarik oleh atom Cl ke pihak Cl. Jadi elektron Na yang lepas cenderung diterima oleh Cl. Jadi dinamakan dengan Na+ dan Cl-. Jadi nilai keelektronegatifan Cl itu cenderung lebih besar dari Na. Lalu di sini contohnya juga ada HCl. Ini disebut dengan alfa. Jadi Cl ini lebih cenderung mendekat ke Cl elektronnya. Jadi Cl lebih besar ke elektronegatifannya. Lebih besar ke elektronegatifannya. Jadi di dalam sistem periodik unsur, nilai keelektronegatifan paling besar dimiliki oleh atom F. Jadi misalnya jika di dalam sistem periodik unsur, jika dia semakin ke kanan, maka dia akan semakin besar. Sedangkan semakin ke bawah, maka nilai keelektronegatifannya semakin kecil. Jadi itu menentukan apakah ia ion atau kovalen. Selanjutnya ada muatan formal yang terakhir. Muatan formal yaitu muatan relatif. Muatan relatif atom-atom berdasarkan sebaran elektron-elektron valensi di sekitar setiap atom. Rumus dari muatan formal ini ialah elektron valensi dikurangi setengah dari elektron ion dikurangi EI dikurangi dengan EH. Untuk EF itu jumlah elektron valensi dalam atom bebas, sedangkan EI itu jumlah elektron valensi jumlah elektron ikatan, sedangkan EH itu jumlah elektron non ikatan. Maksudnya sini En. Contohnya di sini ada NH3 yaitu amoniak. Untuk mencari MF-nya, dimana kan N itu memiliki elektron valensinya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. H1 2 ini disebut dengan jumlah elektron non ikatan, sedangkan untuk EI-nya itu di sini. Jadi untuk muatan formal dari N itu tadi kan ada N kan 5, elektron valensi N 5 dikurangi dengan setengah. Untuk jumlah elektron ikatannya kan tadi ada 6 dikurangi dengan jumlah ikatan jumlah elektron non ikatannya ada 2. Jadi 5 dikurang 3 dikurang 2 sama dengan 0. Jadi MF dari N itu 0. Sedangkan untuk yang MFH-nya itu tadi kan 1H1 dikurangi setengah dari 2 karena dia tidak ada, karena non ikatannya ada
0 tidak ada, dikurangi 0. Ini sama dengan 0. MFH yaitu 0. Ini disebut dengan seimbang. Jadi penentuan F itu sangat penting untuk molekul atau ion yang memiliki beberapa kemungkinan struktur. Jadi struktur Lewis ini lebih benar, Lewis yang benar itu memiliki atom-atom dengan MF sama dengan 0 dan gaya tolak antar atomnya yang seminimal mungkin. Baiklah, sampai di sini dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Just like a pill. I can't breathe without your. Just like a pill. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nadila dengan NIM 2030110010 pada jurusan Tadris Kimia di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar pada mata kuliah Kimia Organik 1 dengan dosen pengampu Bu Elvi Rahmi MSI. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe di channel YouTube saya, yaitu dengan materi senyawa hidrokarbon, yaitu yang pertama ada penggolongan hidrokarbon, tata nama alkana, isomer alkana, sifat-sifat alkana, dan reaksi-reaksi kimia. Semoga bermanfaat. Baiklah, untuk materi yang kali ini yaitu berjudul senyawa hidrokarbon. Yang pertama yaitu penggolongan hidrokarbon. Baiklah, yaitu penggolongan hidrokarbon. Yaitu apa itu hidrokarbon? Hidrokarbon yaitu senyawa yang tersusun dari atom karbon dan hidrogen dan atom hidrogen. Hidrokarbon ini dibagi menjadi dua, alifatik dan siklik. Di sini karena nggak muat, jadi kita hapus dulu. Dengan rumus CXHY. Hidrokarbon tadi dibagi menjadi dua, yaitu ada alifatik, yaitu dengan sistem terbuka, alifatik dan siklik. Jadi kita bahas dulu untuk alifatik, yaitu terbuka. Alifatik ini juga dibagi menjadi dua, yaitu alifatik jenuh, yaitu jenuh disebut juga dengan tunggal, dan alifatik tak jenuh atau rangkap. Untuk alifatik jenuh ini yaitu alkana. Rumus dari alkana itu apa? Yaitu CnH2n ditambah 2. Sedangkan tak jenuh atau rangkap itu ada alkana, yaitu alkena, lalu juga ada alkuna, dan ada alkadiena. Rumus dari alkena yaitu CnH2n.
Untuk alkuna itu CnH2n dikurang 2. CnH2n dikurang 2. Sedangkan untuk alkadiena ini sama, CnH2n dikurang 2. Untuk alifatik jenuh yaitu alkana kan rangkap 1. Jadi untuk rumus molekulnya yaitu rumus strukturnya lurus atau terbuka. Sedangkan yang rangkap yaitu alkena itu rangkap 2. Sini ini rangkap 2 dinamakan. Sedangkan alkuna itu rangkap 3. Garisnya ada 3. Sedangkan untuk alkadena itu rangkapnya ada 2, yaitu di sini maksudnya rangkap 2 dan ada 2. Ini alifatik. Sedangkan untuk siklik ini sistem tertutup. Siklik dibagi menjadi 2, yaitu alisiklik dan aromatik benzena. Ada alisiklik. Alisiklik ini dibagi menjadi 2, yaitu ada jenuh dan tak jenuh. Jenuh ini disebut dengan sikloalkana. Sikloalkana. Sedangkan tak jenuh itu sikloalkena. Sikloalkena. Jenuh itu gambarnya seperti ini, karena dia sistem tertutup. Sedangkan tak jenuh itu dia alkena, karena alkena kan rangkap 2. Jadi kita buat seperti ini. Selanjutnya alisiklik. Lalu yang kedua ada namanya, nggak muat, kita buat sini aromatik benzena. Aromatik benzena itu CnH6. Rumus strukturnya seperti ini. Seperti ini cincin benzena. Ini CH. Lalu ini untuk pembagian dari penggolongan hidrokarbon. Baiklah, di sini sudah ada contoh soal, yaitu berdasarkan bentuk rantai karbon, kelompokkan golongan hidrokarbon berikut. Apakah alifatik jenuh atau tak jenuh? Alisiklik jauh atau alisiklik jenuh atau tak jenuh? Atau golongan aromatik? Yang A di sini ada pertama kan hidrokarbon kan dibagi menjadi 2, yaitu alifatik dan juga ada siklik. Di mana alifatik itu terbuka, siklik tertutup. Sedangkan ini kan terbuka, otomatis dia sudah termasuk ke alisiklik. Alisiklik juga dibagi menjadi 2, yaitu alisiklik jenuh dan alisiklik tak jenuh. Di mana alisiklik jenuh itu ada alkana. Alkana itu kan rantai rangkap 1. Di sini sedangkan di sini ada rantai 2, rangkap 2. Berarti termasuk ke tak jenuh. Tak jenuh itu ada alkena, alkuna dan alkadiena. Jadi di sini termasuk ke dalam alifatik tak jenuh. Alifatik tak jenuh itu termasuk ke dalam alkena. Selanjutnya yang di sini, ini kan rantai tertutup, otomatis termasuk ke dalam siklik. Siklik dibagi menjadi 2, yaitu alisiklik dan juga aromatik benzena. Sedangkan di sini ada rantai rangkap 2. Berarti rangkap 2 itu kan alkena. Berarti dia termasuk ke dalam alisiklik tak jenuh. Berarti tak jenuh itu disebut juga dengan sikloalkena. Berarti ini termasuk ke dalam alisiklik tak jenuh. Itu namanya sikloalkena. Jadi ini satu soal tentang penggolongan hidrokarbon.
Selanjutnya kita masuk ke tujuan yang kedua, yaitu tata nama alkana. Lalu ada namanya isomer dan sifat-sifat kimia. Apa itu isomer? Isomer yaitu senyawa yang mempunyai rumus umum atau rumus molekul yang sama tapi berbeda rumus strukturnya. Contoh, misalnya, kan isomer itu senyawa yang punya rumus umum yang sama, tetapi dengan rumus struktur yang berbeda. Sini contoh dari isomer itu, misalnya C2H12. C5H12. C-nya kan 5, jadi kita bikin dulu rantai panjangnya. 2, 3, 4, 5. Masukkan di sini hanya sudah 1 kurang 3, hanya sudah dari 2 kurang 2, sudah ada 2 kurang 2, kan dia harus 4 kurang 2 dan kurang 3. Lalu kita bikin rantainya 4 ke samping. 1, 2, 3, 4. Kita taruh di bawah sini. Lalu kalau misalnya hanya kita cari lagi C-nya, jika kita taruh CH3-nya di sini sama aja, dia akan berpindah posisi, tapi namanya sama. Tapi kita bikin beda, kita bikin C-nya 3 ke samping 3. Lalu di sini CH3. Jadi paskan C-nya 5, C5, C5. Tapi ini namanya berbeda di sini karena dia rantai lurus, C-nya ada 5 berarti pentana, karena lurus berarti N pentana karena dia alkana. Sedangkan rantainya 4 ada C di bawah, ini disebut dengan metil. Metil terletak di nomor 2, berarti 2 metil. Di sini C-nya ada 4 itu butana, berarti 2 metil butana. Sedangkan di sini C-nya ada 3, dan metilnya ada 2, berarti 2,2 di metil. C-nya ada 3, yaitu propana. Jadi di sini isomernya ada 3. Lanjut contoh selanjutnya. Misalnya C6H14. Di sini kita bikin C-nya dulu ada 6. Karena tadi kita sudah mengetahui hanya seperti ini.
dan 6 kita bikin 5. Kita letak di sini. Selanjutnya 5 taruh di sini. Lalu 5 sudah tidak bisa lagi, kita bikin 4 C-nya. Kita letakkan di sini. Lalu di sini. Sudah selesai itu, kita bikin lagi C-nya dan 4. Letakkan di sini dan di sini. Berarti di sini untuk isomer dari C6H14 itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini isomernya ada 5. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat alkana. Sifat-sifat alkana. Di mana sifat-sifat alkana itu dibagi menjadi 2, yaitu ada sifat fisika dan sifat kimia. Untuk sifat fisika, yaitu pertama, makin panjang rantai karbon, maka MR semakin besar. Dan jika MR semakin besar, maka titik didih semakin tinggi. Lalu yang kedua, semakin banyak cabang, maka akan menurunkan titik didih. Lalu yang ketiga, sukar larut dalam air. Tetapi mudah larut dalam pelarut yang kurang polar. Apa contohnya? CCl4. Selanjutnya untuk sifat kimia, karena nggak muat, kimia yang pertama, alkana kurang reaktif. Atau parafin. Lalu terjadi reaksi pembakaran. Itu digunakan sebagai sumber energi. Apa contohnya? Contohnya yaitu CH4 ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O ditambah energi. CO2 dan H2O itu disebut juga dengan pembakaran sempurna. Jika dia disebut sebagai tidak atau pembakaran yang kurang sempurna, itu jika kalau dia kurang sempurna atau tidak sempurna, itu jika dia ada CO dan ada karbon.
yaitu arang atau jelaga. Selanjutnya yang ketiga, terjadi reaksi substitusi atau pergantian. Terjadi reaksi substitusi atau pergantian. Contohnya misalnya CH4 ditambah Cl2 menjadi CH3Cl ditambah HCl. CH3Cl disebut juga dengan haloalkan. Haloalkan. Jadi ini dari sifat kimianya, yaitu sifat-sifat alkana tadi ada dua, yaitu sifat fisika dan juga sifat kimia. Sifat fisika itu tadi ada makin panjang rantai karbon, maka MR-nya semakin besar dan titik-titiknya juga semakin tinggi. Yang kedua, yaitu semakin banyak cabang, maka akan menurunkan titik-titik. Lalu yang ketiga, dia suka larut dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut yang polar. Itu contohnya tadi ada CH4. Selanjutnya untuk sifat kimia yaitu alkana kurang reaktif atau parafin. Lalu terjadinya reaksi pembakaran, yaitu digunakan sebagai sumber energi. Lalu yang terakhir terjadi reaksi substitusi atau pergantian. Bella, di sini contohnya ada contoh soal. Contoh soal atau contoh itu senyawa yang bukan isomer dari 2,3 dimetil heptana adalah misalnya A 2,2,3,4, karena dia 4 berarti tetrametil pentana. Lalu yang B misalnya 2,3,4 trimetil heksana. Lalu yang C 3 metil 4 propil heptana. Di sini 2,3 dimetil. Jadi kita pakai cara cepatnya ya. Ada triknya. Itu di sini kan ada 2,3 dimetil heptana. Heptana itu kan 7. Dimetil kan 2. Berarti 7 tambah 2 9. Berarti di dalam ini adalah ada 9. Jadi senyawa yang bukan isomer dari 9 ini berarti tidak boleh 9 karena bukan. Untuk pertanyaannya itu di sini tetra kan 4. Sedangkan pentana itu 5. Jadi 9. Berarti sama. Selanjutnya trimetil 3. Heksana itu 6. Berarti tetap 9. Sedangkan 3 metil 4 propil heptana, metil 1, propil 3, heptana 7. 7 tambah 3 10 tambah 11. Berarti yang betul jawabannya adalah yang C. Bella, selanjutnya yaitu kita masuk ke reaksi-reaksi alkana. Rumus dari alkana itu tadi ada CnH2n ditambah 2. Yang pertama reaksinya itu ada reaksi pembakaran. Untuk pembakaran ini yaitu pembakaran sempurna menghasilkan CO2 dan H2O air. Contoh C4H10
ditambah dengan O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Karena di sini sesama atomnya tidak setara, di sini kan C-nya ada 4, sedangkan di sini ada 1. Jadi harus kita setarakan dulu. Berarti di sini 4, di sini 1, berarti di sini kurang 4. Sedangkan di sini hanya 10, di sini hanya 2, 10 berarti 10 dibagi 2, 5. Lalu di sini O-nya 2, di sini O-nya 4 kali 2, 8. 8, di sini O-nya 5 kali 1, 5. 8 tambah 5, 13. Berarti di sini kurang 13. 13 per 2. Karena 13 dibagi 2 itu dicoret, jadi tinggal 13. Karena jika kita tidak ingin pecahan, kita kalikan 2. Jadi di sini koefisiennya saja yang dikalikan 2. Berarti 1 kali 2, 2C4H10 ditambah 13O2 menjadi 4 kali 2, 8CO2 ditambah 5 kali 2, 10H2O. Ini untuk pembakaran sempurna yang menghasilkan CO2 dan H2O. Yang kedua yaitu pembakaran tidak sempurna. Kita hapus dulu. Pembakaran tidak sempurna yaitu menghasilkan CO dan H2O. Contohnya misalnya C3H8 ditambah O2 menjadi CO ditambah H2O. Karena di sini atomnya belum setara, di sini C-nya 3, sedangkan di sini C-nya 1. Berarti di sini kita tambahkan 3. Di sini hanya 8, di sini hanya 2. 8 bagi 2, 4. Di sini O-nya 2, di sini O-nya 3 kali 1, 3. 4 kali 1, 4, berarti 3 tambah 4, 7. Berarti di sini 7 per 2. Jika tidak ingin pecahan lagi, kita kalikan 2. Koefisiennya dikalikan 2, berarti 2C3H8 ditambah 7O2 menjadi 3 kali 2, 6, CO ditambah 4 kali 2, 8, H2O, 8H2O. Selanjutnya yang kedua, yang pertama tadi pembakaran, lalu yang kedua substitusi atau pergantian. Baiklah, selanjutnya yang kedua yaitu substitusi atau pergantian. Contoh, misalnya CH4 ditambah Cl2 menjadi ClH3 ditambah HCl. Dimana CH4, sini CH4 ditambah Cl2 menjadi selanjutnya yaitu ada contoh soal. Di sini misalnya ya. Contoh. Itu di mana butana. Butana kan N-nya ada 4. Rumusnya CnH2n ditambah 2. Tambah 2. Contoh misalnya jadinya itu C4H10 ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Karena dia belum setara, jadi kita setarakan. Di sini C-nya 4, di sini C-nya 1. Jadi masukkan 4. Di sini hanya 10, di sini hanya 2. 10 bagi 2, 5. Di sini O-nya 2, di sini O-nya 5 ditambah 8. 5 tambah 8, 13. Berarti 13 per 2. Karena jika kita tidak ingin pecahan, maka dikalikan 2 koefisiennya. Jadi 2C4H10 ditambah 13O2
menjadi 8CO2 ditambah 10H2O. Jadi ini dia reaksi-reaksi alkana. Baiklah, sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baby, but you know